Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Raja Yosia. Ayat hafalannya terdapat di dalam 2 Tawarik 34 ayat 2. Raja Yosia sama sekali tidak seperti ayahnya, Raja Amon, atau kakeknya, Raja Manasye. Kakek Raja Yosia melakukan banyak kejahatan. Dia membangun tempat bagi orang-orang untuk menyembah dewa-dewa palsu dan untuk menyembah bintang-bintang di langit. Dia bahkan mempersembahkan salah satu anaknya sebagai korban dalam api kepada salah satu dewa. Raja Manasye membuat dan menaruh patung berhala di rumah Tuhan serta mendirikan mezbah-mezbah asing di sana. Dia menyakiti banyak orang yang tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika Manasye menjadi raja atas Israel, kitab Taurat Tuhan menghilang. Para imam seharusnya membacakan kitab Taurat itu kepada orang-orang Israel setiap hari. Tanpa kitab Taurat itu, orang-orang Israel tidak dapat belajar tentang Tuhan. Ayah Yosia, Raja Amon, melakukan hal yang lebih buruk daripada Raja Manasye. Para pegawainya sangat membencinya, sehingga mereka melawan dan membunuhnya di istananya sendiri. Lalu orang-orang Israel membunuh para pegawai itu. Ya, begitulah akhirnya Yosia menjadi raja ketika dia baru saja berusia 8 tahun. Raja Yosia tidak seperti ayah dan kakeknya. Dia sangat mencintai Tuhan. Dia selalu berusaha melakukan hal yang benar. Sebagai seorang remaja, dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ketika Raja Yosia berusia 20 tahun, dia mulai menyingkirkan semua berhala dan mezbah untuk dewa-dewa palsu. Dia menghancurkan tempat ibadah mereka, dia merobohkan mezbah-mezbah mereka, dia memerintahkan orang-orang untuk menghancur leburkan berhala-berhala itu dan menggilingnya menjadi bubuk. Ketika Raja Yosia berusia 26 tahun, dia memutuskan untuk menyucikan negeri Israel dan memperbaiki rumah Tuhan, yaitu Bait Suci. Dia menyuruh panitera atau sekretaris kerajaannya yang bernama Safan bin Azalia bin Mesulam untuk menemui Imam Besar Hilkiah. Sebelum Safan pergi, Raja Yosia memberinya beberapa perintah. Suruhlah Imam Besar Hilkiah untuk menyerahkan semua uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan dan yang telah dikumpulkan dari rakyat oleh orang-orang Lewi yang menjadi penjaga pintu. Kata Raja Yosia. Katakan padanya bahwa uang ini akan digunakan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dia harus memberikan uang itu kepada para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Para pekerja itu harus membayar para tukang dan membeli kayu serta batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan itu. Safan pergi ke Bait Suci dan bertemu dengan Imam Besar Hilkiah. Imam Besar Hilkiah mendengarkan dengan saksama perintah Raja Yosia itu. Segera, ia menyuruh para penjaga pintu untuk mengumpulkan uang. Hore, Bait Suci akan diperbaiki. Pada saat yang sama, Imam Besar Hilkiah mempunyai berita untuk Raja Yosia. Dia berkata kepada Safan, Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lihat ini. Dia berkata sambil memegang kitab Taurat dan tersenyum. Ternyata kitab Taurat itu ada di sini di rumah Tuhan. Imam Besar Hilkiah menyerahkan kitab Taurat itu kepada Safan. Safan membaca beberapa paragraf. Raja Yosia perlu melihat kitab Taurat ini, Katanya. Tolong bawalah kitab Taurat itu kepadanya. Kata Imam Besar Hilkiah. Kemudian Safan membawa kitab Taurat itu kepada Raja Yosia. Adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Alkitab anak-anak kali ini.
Di cerita Alkitab selanjutnya, kita akan mendengarkan apa yang terjadi ketika Raja Yosia menerima kitab Taurat yang telah lama hilang itu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah, aku bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain.